orang seperti Taufik Ismail ya, bagaimana berdakwah di mana-mana tentang bahaya laten PKI dan seterusnya. Itu artinya mereka menganggap marxisme itu sama seperti candu, ya, narkoba dan seterusnya. Itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Taufik Ismail yang membahas tentang itu. Dia mempropagandakan bahwa apa yang disebut dengan marxisme itu intinya berbahaya bagi umat Islam, lebih-lebih bagi generasi muda. Ya, jadi kalau Anda merasa dicandui atau sedang dikasih narkoba oleh saya, nanti saya ditangkap saja duluan. Silahkan ditangkap. Intinya seperti itu. Nah, saya mencoba menelusuri, ternyata respon dari para pemikir Islam terhadap marxisme itu sendiri itu sangat beragam, tetapi kecenderungan besarnya khususnya di Indonesia itu mereka sangat anti. Karena apa? Kiri itu identik dengan apa yang terjadi di tahun 60-an dalam bentuk komunisme, dan komunisme itu dianggap sebagai anti-Islam pada dirinya dan sebagai sesuatu yang berbahaya bagi Islam. Padahal kalau kita melihat, ternyata rentang sejarah di mana hubungan antara Islam dan tanda petik wacana marxisme itu ternyata tidak selamanya sehitam putih yang kita lihat. Memang tahun 60-an ke belakang ada satu problem besar. Kemudian Islam dianggap sebagai antitesa dari marxisme dan sebaliknya. Tapi kita lihat di awal abad 20, para founding father, para pejuang, para aktivis, tokoh pergerakan Bumi Putra, yaitu Indonesia, waktu itu yang bernama masih Hindia Belanda, seperti Haji Misbah, seperti Semaon misalnya, Darsono, itu seorang muslim, itu mereka adalah muslim yang taat. Ya mungkin ada yang kejawen atau yang abangan. Abangan itu kan ya biasanya dianggap bukan muslim yang taat. Itu kan sejak Clifford Geertz saja kita. Itu sudah menggunakan marxisme sebagai cara membaca problem yang ada di Indonesia. Dan mereka tidak asing dengan marxisme sama sekali, walaupun mungkin literatur yang mereka baca sangat terbatas. Mereka tahu dari literatur Belanda atau terjemahnya, gitu ya. Kita tahu misalnya Haji Misbah sendiri. Saya akan menyebutnya Kiai Haji, karena konon Kiai Haji Misbah ini adalah seorang kiai. Memang latar belakangnya adalah Muhammadiyah, bukan KNU. Kalau KNU ya saya yakin pasti pernah mondok pesantren dan sebagainya. Tapi jangan salah, dia juga pernah mondok. Cuma memang waktu itu memang organisasi yang terkemuka adalah Muhammadiyah, belum ada NU. Itu dia seorang tokoh agama, kiai ya. Mungkin kita menganggapnya kayak sekarang ustaz, tapi sebenarnya lebih dari ustaz, seorang kiai. Cuma dia menanggalkan gelar kekiaiannya, salah satunya dengan apa? Simbolik, dia mengubah pecinya yang awalnya putih menjadi belangkon. Itu sebagai salah satu bentuk keberpihakan dia terhadap bangsanya sendiri, yaitu bangsa Jawa, orang Jawa. Karena waktu itu orang Jawa yang paling ditindas oleh pemerintah kolonial. Waktu itu bangsanya sedang ditindas. Jadi dia menanggalkan gelar. Kemudian bahkan dia melakukan kritik terhadap para ulama yang kemudian bersekongkol dengan nuansa Hindia Belanda atau penguasa kolonial. Nah, di situ ada gagasan yang menarik, dan saya kira ini harus terus-menerus dikritisi dan dielaborasi. Di mana Kiai Haji Misbah itu kemudian melahirkan satu gagasan yang disebut dengan komunisme Islam. Loh, kok bisa? Komunis tapi Islam? Nah, apa yang dimaksud oleh Haji Misbah? Apakah itu pada level teologi, apakah level sosial, atau apa? Nah, itu nanti kita bisa perdebatkan. Tapi intinya bahwa gagasan-gagasan itu, pertemuan antara Islam dan marxisme dalam berbagai bentuknya, itu bukan sesuatu yang asing dari kosakata dunia pergerakan kita. Dan bahkan nantinya tahun 20-an Bung Karno menuliskan esainya yang sangat terkenal, artikelnya sangat terkenal, yang disebut dengan Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Ya. Artikel yang saya kira harus kembali kita baca hari ini, bukan untuk kita baca saja, tapi untuk kita elaborasi konsep-konsepnya.
Nah, saya melihat di tahun 80-an, 90-an, 70-an, 80-an, 90-an memang kenapa tidak bisa diterima Marxisme itu? Karena waktu itu para intelektual Islam di Indonesia memang dihadapkan kepada kondisi di mana mereka harus menerima Islam yang pro pemerintah, yaitu pro Orde Baru. Jadi pro Orde Baru artinya menerima pembangunan, development sebagai satu-satunya ideologi. Segala ideologi yang mengkritisi pembangunan harus ditolak. Nah, oleh karena itu kita memahami di tahun 80-an Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu sudah menulis esainya tentang tanggapannya tentang Marxisme. Dia menulis tulisan judulnya Perubahan Struktural Tanpa Marx. Jadi dia setuju sama gagasannya Marx bahwa perlu ada perubahan dalam masyarakat yang disebut dengan perubahan struktural. Struktural itu artinya tidak hanya menyangkut individunya, tapi struktur sosialnya harus juga berubah. Cuma dia tidak setuju kalau itu diterjemahkan dengan revolusi, dengan hal-hal yang bagi Gus Dur itu identik dengan pertumpahan darah, kekerasan. Dan dalam hal ini dia dengan terang-terangan Gus Dur menyatakan dalam soal perubahan kita tidak mesti harus mengacu kepada Karl Marx. Itu sudah jadi, itu artikel di sebuah majalah Tempo. Kemudian Cak Nur itu beberapa kali berbicara tentang Marxisme juga. Cuma dia membicara sekali lagi dengan nada minor, nada miring. Bagi dia sampai kapanpun Islam itu tidak akan pernah bisa berdamai dengan Marxisme. Kenapa? Karena ajaran Marxisme itu pada dasarnya adalah materialis, yang itu artinya kalau di dalam Al-Quran disebut dengan kaum dahriyun. Jadi ada sebuah diskusi, katanya la tusabbud dahr fa inni ana dahr. Janganlah kalian, ini diskusi, berarti Allah sendiri yang berfirman, janganlah kalian itu menjelek-jelekan waktu, karena akulah waktu. Nah, kaum dahriyun ini kemudian dianggap bahwa mereka yang memuja waktu, mereka memuja keabadian dunia, tidak percaya akhirat ini. Karena kaum materialis itu tidak percaya bahwa akan ada akhirat. Itu menurut Cak Nur atau Nurul Majid. Dan Nurul Majid mengatakan dalam hal ini sebenarnya Marxisme adalah ideologi yang gagal. Anda bisa mencari itu referensinya. Dan Cak Nur itu saya juga aneh. Di awal 60-an, akhir 60-an, awal 70-an, dia sangat simpati dengan pemikiran kiri. Bahkan ada sebuah pamfletnya, dia agak mirip-mirip kayak judulnya, kayak sebuah kalimat di Manifesto Komunis. Judulnya seperti ini, wahai kaum buruh bersatulah. Itu Cak Nur. Saya akan tunjukkan, itu ada. Itu tahun 70-an, tapi tahun 80-an berubah. Kemudian berubah menjadi sangat anti. Dan tidak heran kalau kemudian tahun 2000-an orang-orang seperti jaringan Islam liberal itu mengeluh-elukan Cak Nur sebagai tokoh liberalisme. Karena bagi mereka cocok. Karena kalau anti Marxis jelas liberal. Nah, ini kurang lebih beberapa pandangannya. Tentu kalau kita mengutip yang lebih luas seperti Hamka, ya mereka terang-terangan anti dengan Marxisme. Karena Mas Rumi punya pengalaman dengan PKI yang tidak enak. Nah, saya ingin masuk kepada beberapa prasangka tentang, jadi hubungan antara Islam dan Marxisme ini diwarnai oleh banyak prasangka. Prasangka yang buat saya paling sulit untuk dipecahkan itu adalah prasangka teologi. Nanti saya akan coba menawarkan salah satu cara untuk memecahkannya. Karena begini, kalau problemnya teologi, umat Islam itu tidak akan pernah berkompromi. Siapa sih yang bisa mengkompromikan akidah? Kalau akidah itu merupakan inti dari tauhid. Nah, prasangka itu mengatakan seperti ini. Jadi ada faktor teologi. Faktor teologi itu mengatakan bahwa intinya
Islam itu tidak butuh apa-apa dari ideologi-ideologi. Islam itu bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan komunisme, bukan marxisme, bukan apa aja lah. Isme itu bukan. Islam itu adalah suci dari semuanya. Islam itu superior agama langit. Tidak ada hubungannya dengan ideologi-ideologi di muka bumi. Yang itu semua hanyalah ideologi-ideologi palsu. Jadi di sini pemikiran seperti ini banyak berkembang. Nah, pemikiran seperti ini ingin mengatakan bahwa Islam itu punya solusinya untuk membentuk umat yang baik. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran dengan umatan wasata atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan direstui oleh Tuhan. Oleh karena itu solusi itu mesti digali dari Islam itu sendiri. Tidak usah dan tidak perlu, dan itu hanya buang-buang waktu kalau mengambil dari dari isme-isme itu. Nah, di sini dianggap bahwa marxisme itu ideologi yang tertutup dibandingkan dengan agama yang itu bukan ideologi. Ya, tentu kalau kita membandingkan kan tidak adil sebenarnya. Karena apa? Isme itu kan bikinan manusia. Kalau Islam itu bukan bikinan manusia. Islam itu diwahyukan oleh Tuhan. Nah, tapi memang sengaja marxisme itu hanya dianggap sebagai produk manusia yang itu bisa salah dan palsu belaka. Ini antara lain dikemukakan oleh Nurul Majid. Dia mengatakan Islam itu superior dari segala jenis ideologi. Jadi Islam itu agama langit, tidak terkait dengan bumi. Nah, problemnya kalau kita mempertahankan cara berpikir seperti itu, seolah-olah Islam itu sendiri sudah punya solusinya terhadap persoalan sosial. Islam itu seolah tidak terkait dengan ruang dan waktu. Padahal Islam sangat terkait dengan ruang dan waktu. Dan Islam seolah-olah tidak butuh ilmu apapun untuk menjelaskan perkembangan dirinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya ada istilahnya kalau saya menyebutnya itu moralisasi atas segala jenis ideologi itu. Saya sebenarnya sekali lagi nanti akan mencoba memahami marxisme itu bukan ideologi. Karena kalau Anda memahami ismenya marxisme itu sebagai ideologi, yaitu masih dalam pengertian yang seperti dipahami oleh para pemikir Islam ini. Biasanya dianggap moralisasinya seperti ini. Jadi moralisasi. Moralisasi itu seperti ini. Yang marxisme itu kan sudah pernah salah sebagai satu ideologi kalah. Sudah gagal. Kita bisa melihat pengalaman Soviet. Komunisme di Soviet itu kan gagal ya? Dan hanya melahirkan jutaan orang yang juga terbunuh. Kita tahu juga Cina dengan Mao gagal. Nah, kalau gitu yang ngapain dia lagi? Ngapain dipakai lagi? Toh gagal. Hari ini banyak saya kira orang mengatakan, ngapain sih kita bahas-bahas lagi soal itu? Itu kan sudah masa lalu. Padahal masa lalu itu yang paling menyiksa katanya. Kalau bagi seorang jomblo kan begitu. Jadi itu sendiri sebenarnya kalau kita lihat itu sikap ahistoris sebenarnya. Karena apa? Al-Quran sendiri tidak pernah melupakan masa lalu. Al-Quran selalu mengatakan bahwa inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah masa lalu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir.
Dan kalau kita tidak pernah mengkaji masa lalu, kemudian menganggap masa lalu itu sudah selesai, itu saya kira sangat tidak Quran. Dan itu yang diajarkan antara lain oleh Francis Fukuyama. Fukuyama di dalam bukunya The End of History and the Last Man, akhir sejarah dan manusia terakhir, dia mengatakan bahwa segala jenis isme-isme itu dalam arti termasuk pragmatisme itu sudah gagal, dan karenanya tidak perlu lagi dilirik. Intinya hanya itu sebagai ornamen sejarah, sebagai satu museum saja. Nah, ini problem moralisasi seperti ini saya kritik karena ini sayangnya juga menimpa pemikir sekelas Gus Dur. Ini Gus Dur loh yang ngomong kayak gini. Jadi Gus Dur ngapain? Udah selesai. Saya juga heran kok Gus Dur menurut saya sangat sederhana sekali cara menilainya seperti itu. Jadi moralisasi seperti ini bisa muncul itu karena ketidakberhasilannya, karena orang itu tidak melihat, karena kita tidak melihat aspek dialektis dari perkembangan sejarah. Memang ada kegagalan, tapi jangan lupa di tempat lain juga ada keberhasilan. Ketika misalnya, ini satu contoh kecil, ketika di Soviet komunisme negara itu, komunisme yang dianut secara ofisial oleh negara, oleh Stalin, yang waktu itu sangat kejam ya, dan membunuh jutaan orang, itu hancur dalam arti gagal sebagai satu gerakan, satu ini ya, karena kemudian komunisme itu menjadi nama yang sangat kejam sekali. Jangan lupakan di Amerika Latin tahun 60-an, tahun 70-an sedang terjadi satu proses revolusi yang mengubah negara itu sampai sekarang, yang disebut dengan revolusi Bolivarian, yang salah satu tokohnya baru saja meninggal, yaitu Hugo Chavez. Itu satu keberhasilan. Artinya kegagalan di satu tempat bukan berarti kegagalan di tempat lain. Itulah sejarah. Nah, biasanya para pemikir yang seperti ini, orang yang punya berpikir seperti ini, biasanya tidak melihat dialektis dari sejarah. Jadi dia menilai bahwa kegagalan di satu tempat itu pasti berlaku di tempat lain. Nah, saya mencoba memahami bahwa sebenarnya memang keengganan, kalau saya menyebutnya ada keengganan dari para pemikir Islam kita. Ya. Saya ingin, mungkin Anda bisa menyebutkan teman-teman, makasih cukup. Siapa saja coba cendekiawan Indonesia yang dilulukan tahun 80-an, 90-an, tahun 70, 80, 90, yang tidak alergi dengan Marxisme. Anda bisa membaca itu di bukunya Yudi Latif, judulnya Inteligensia Muslim dan Kuasa. Itu cerita tentang pandangan kaum intelektual Islam ya, tahun 80. Hampir semuanya itu tidak pernah ingin mengaku dirinya sebagai seorang Marxis. Ya. Tidak pernah. Karena apa? Karena menganggap bahwa Marxisme itu memang masa lalu yang haram untuk disentuh. Sudah najis mughalladhah. Jadi modelnya sudah, kalau anjing itu kan najis mughalladhah, artinya harus sudah selain disapu pakai air harus pakai debu lah. Itu saya memahami karena memang ada satu problem pembaca. Ini saya mau lihat dulu dari sisi Marxismenya. Kemudian nanti saya akan masuk Islam. Biar ada. Dan jujur yang bagian Islam ini saya tidak sampaikan dengan tujuan aja. Jadi saya senang, mudah-mudahan saya dengan ini bisa melengkapi kajian saya. Setidaknya tidak benar-benar membaca. Coba saya yakin ya, para pendidik tersebut tidak pernah lagi membaca misalnya Das Kapital. Karena apa?
ya ini dan kapital itu ditulis orang umum kan ateis, ya berarti ateis juga isinya. Saya makanya dan kapital ini di mana sih? Dan kapital itu sama sekali tidak bisa terangkan. Nggak ada hubungannya sama agama. Kadang orang lihat covernya aja udah takut kan. Nah di situ problem pembacaan. Nah saya heran, ternyata saya menemukan fakta yang menarik. Di Timur Tengah, di tahun-tahun itu Das Kapital itu sudah diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ada 6 jilid, judulnya Ar-Ra'sulma. Ra'sulma itu kalau dalam bahasa Arab artinya modal kapital, pokok harta. Dan tahu tidak, kapital itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah. Di dalam khutbah haji wada'nya Rasulullah ketika Rasulullah bersabda, "Walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun." Dan bagi kalian modal-modal kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Jadi sebenarnya Das Kapital itu sangat sesuai dengan hadis. Ya, buktinya ada di hadis. Jadi gini, di versi Arab dari Das Kapital, Ra'sulma, saya baru dapat sekitar 3-4 tahun yang lalu. Saya koleksi gitu ya. Itu ternyata dipakai sebagai bacaan di Timur Tengah. Dan antara lain orang-orang seperti tokoh-tokoh Muslim Arab seperti Saddam Hussein, seperti termasuk Muammar Qaddafi, masih hidup-hidupnya, masih berjuang-berjuangnya ya, masih jaya-jayanya gitu ya. Itu membaca kayaknya. Termasuk yang paling terkenal adalah kawan Bung Karno sendiri yang bernama Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir ini seorang sosialis besar, seorang tokoh sosialis, tokoh kiri ya di politik Mesir. Tapi dia sangat disegani. Intinya dia seorang intelektual juga. Nah, kita bisa melihat di situ sebenarnya problem pembacaan yang terjadi. Nah, pembacaan yang tidak tuntas terhadap sebuah karya itu akan mengakibatkan penilaian yang tidak tuntas juga, dan pada akhirnya penilaian yang keliru. Dan ini terjadi. Nah, problemnya menurut saya mungkin selama ini umat Islam tidak pernah mau membaca. Jadi tidak pernah mau tertarik untuk membaca. Nah, kalau kita mau membaca, sebenarnya saya mengklasifikasikan secara epistemologi. Ini biasanya di bahan kajian menarik dalam konteks filsafat. Ada 3 jenis mak. Jadi mak itu sebenarnya ada 3 cloning. Mak yang pertama itu adalah mak, saya menyebutnya mak teoretik. Mak teoretik ini yang karyanya yang paling, menurut saya paling susah dikaji dan paling tidak mudah. Dan bahkan saya yakin orang yang mau bicara tentang marxisme tidak semua membaca buku-buku. Saya menyebutnya itu mak dari versi Das Kapital, atau mak yang Marx sendiri kan punya satu keinginan untuk, kalau istilahnya Engels itu ingin membangun benua baru dalam pengetahuan. Jadi Marx yang mencoba membangun satu ilmu baru, satu paradigma baru di dalam pengetahuan, yang itu digali dari yang saya sebut nantinya dengan materialisme historis. Tentu Marx yang bergulat dengan 3 tradisi itu. Yang pertama adalah tradisi ekonomi politik Inggris, Adam Smith atau klasik, Adam Smith, Ricardo. Kemudian bergulat dengan idealisme Jerman, Hegel, Feuerbach. Kemudian yang terakhir bergulat dengan sosialisme Prancis, Saint-Simon, Charles Fourier dan seterusnya. Jadi menimba dari 3 sanad keilmuan ini. Jadi tiga arus ini Marx melakukan satu dialektika
dengan mengambil konsekuensi paling radikal dari ketiga pemikiran ini yang baru. Dan lahirlah kemudian pemikiran dia dalam bentuk karya-karya Das Kapital seperti Tiga, kemudian beberapa karya seperti Ideologi Jerman dan seterusnya. Ini Marx yang pertama saja, belum tuntas dikaji oleh kalangan Marxis. Saya menemukan salah satu karya yang paling menurut saya cukup berani dan komprehensif di dalam membahas beberapa pemikiran di dalam Das Kapital itu antara lain ditawarkan oleh seorang filosof Muslim Iran yang bernama dia menulis bukunya Iqtisadun Baqir As-Sadr. Beliau menulis 2 jilid buku. Nanti kita bisa kaji di sini. Saya lihat kajiannya. Tidak bisa jangan ngirim setiap bulan saja. Kita bisa ngaji Iqtisadun. Ada dua karyanya. Karyanya Muhammad Baqir As-Sadr. Ini seorang filosof, seorang mufakir, menurut saya seorang filosof yang sangat orisinal dari dunia Islam. Salah satunya ada di Iqtisadun. Jadi dia membangun filsafatnya sendiri, judulnya Filsafat Kami. Dengan Iqtisadun artinya ilmu ekonomi kami. Khusus Iqtisadun dia melakukan satu, menurut saya dia sedang ingin menandingi Das Kapital yang Marx. Cuma terlalu tipis kalau memang dibilang menandingi, karena kalau Das Kapital itu kan sekitar 900 halaman totalnya. Iqtisadunnya tidak nyampe itu. Tapi itu ingin menandingi, karena dia menggunakan kategori-kategori yang ada di dalam Das Kapital seperti kategori nilai kerja, nilai lebih dan seterusnya itu dalam pemikirannya. Nah, di antara segelintir itu mungkin baru Baqir As-Sadr itu yang dahsyat. Dan saya belum menemukan pemikir-pemikir yang setuntas itu. Ya jangan mengutip Bung Karno tidak pernah mendalami secara khusus Das Kapital. Bung Karno itu ada satu kritik. Marxismenya Bung Karno itu adalah marxisme yang instrumental. Jadi instrumental itu masih menggunakan marxisme hanya sebagai alat untuk membangkitkan semangat rakyat supaya melawan penjajah. Jadi Bung Karno sendiri tidak mengeksplor sampai kepada hal-hal yang paling detail dari filsafat Marx. Kemudian yang kedua, jenis cloning Marx yang kedua itu, atau namanya ada 3. Marx yang kedua itu adalah Marx yang sudah ditafsirkan oleh para penerusnya. Ini kalau dalam silsilah keislaman, ilmu keislaman itu ada Tobaqah. Tobaqah itu artinya generasi awal, kedua. Jadi kayak hadis saja gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi sudah ditafsirkan oleh siapa? Ada Lenin, yang paling dekat adalah oleh Engels. Kemudian Engels itu menulis satu karya yang itu bukan karyanya Marx, tapi sempat dibaca oleh Marx. Judulnya Dialektika Alam. Anti-Dühring Dialektika Alam. Anti-Dühring itu dia polemik dengan seorang filosof Jerman namanya Dühring. Dan dia memunculkan istilah dialektika alam, bahwa alam ini sebenarnya memiliki bekerja dengan dialektik. Kemudian ada juga Lenin. Nah, Lenin ini yang memberi bentuk bagi Marxisme, yang kemudian disebut dengan Marxisme Leninisme. Nah, sebenarnya Lenin itu membentuk Marx itu dengan konteks saat itu, yaitu konteks Rusia yang sedang menghadapi penjajahan oleh bangsa feodal Tsar. Jadi Lenin menyesuaikannya dengan konteks Rusia saat itu yang memang membutuhkan semacam panduan revolusi gitu ya, untuk melawan revolusi, dan teks Marx itu menjadi sangat khas ya di tangan Lenin karena menjadi senjata untuk melawan. Kemudian ada juga Trotsky, seorang filosof besar
marxis, seorang marxis besar, yang itu kontra dengan beberapa komentar lainnya. Dan ujung-ujungnya ini agak enak. Emas yang ditafsirkan oleh seorang marxis pada awalnya, tapi kemudian dia, saya kira sudah bukan lagi marxis, Stalin. Jadi Stalin ini pembunuh. Dia membunuh atas nama marxisme. Jadi bukan cuma membunuh atas nama agama. Gitu. Ya, dia menganggap bahwa siapa saja yang keluar dari dogma Marx itu sebagai lawan politiknya dan dibunuh. Dan di tangan Stalin ini marxisme menjadi senjata yang sangat menakutkan, ya, menjadi momok yang benar-benar kalau kita lihat bahwa Stalinismenya inilah sebenarnya dipropagandakan oleh banyak orang untuk menunjukkan bahwa marxisme itu memiliki watak otoriter atau totaliter atau diktator. Gitu. Nah, ada satu konsep yang sangat sulit yang itu kemudian diterjemahkan oleh Lenin, yaitu konsep kediktatoran proletarian, dictatorship of the proletarian. Itu artinya gimana? Sebenarnya itu istilah itu muncul cuma 1 atau 2 kali di Manifesto Komunis. Kalau Anda membaca Manifesto Komunis, jadi istilah itu bukan istilah yang benar-benar penting banget. Beda sama kapital, karena kalau kapital itu penting. Itu istilah strategis. Jadi maksudnya begini, di dalam transisi revolusi itu, ketika terjadi perubahan besar bernama revolusi, nanti ketika terjadi pertarungan kelas antara kelas burjuis dan proletar, kelas proletar ini akan menguasai alat-alat produksi, menguasai pabrik, menguasai. Saya kira kalau masjid enggak. Masjid ini bukan alat produksi ya. Masjid ini semacam justru tempat untuk melepas produksi ya. Jadi seperti itu. Kemudian terjadi pengalihan ini dengan paksa. Itu penggambarannya dengan paksa. Karena apa? Kelas struggle atau perjuangan kelas itu akan mencapai puncaknya ketika terjadi fase ini. Memang di sini mengerikan, kemudian seolah-olah memberikan kesan tentang adanya satu dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain. Nah, tapi ini konsep ini menjadi sangat penting. Kemudian seolah-olah menjadi inti, ya, maksudnya inti yang memang seolah doktrin dasar dari marxisme itu sejak kemudian itu diterapkan secara vulgar oleh partai komunis untuk menciptakan situasi di mana pada akhirnya terjadi pertentangan kelas yang berdarah. Dan itu diciptakan oleh Stalin sendiri ya sebagai bentuk upaya untuk menakut-nakuti lawan-lawan politik. Nah, ketika terjadi misalnya revolusi Bolshevik tahun 1917 di Rusia, di mana rakyat kaum buruh itu bangkit, kaum proletar, petani, kemudian itu kenapa lambang dari partai komunis itu kan palu arit, itu palunya itu adalah lambang bagi buruh, arit itu adalah lambang bagi petani. Saya kira kalau sudah ada ke depan ini mungkin bukan lagi, tapi garu ya, atau kalau petani Madura itu nggak pakai bukan pakai celurit gitu. Nah itu seperti itu melambangkan persatuan kaum proletar itu yang dibayangkan oleh Lenin itu. Nah waktu itu terjadi revolusi Bolshevik. Anda kalau melihat di internet ada satu film tentang revolusi Bolshevik itu direkam ya. Itu kaum miskin desa istilahnya menyerang kota gitu ya, menduduki tempat di kota-kota dan seterusnya. Nah itu terjadi diktatorship of proletariat. Tapi apakah mesti terjadi kekerasan? Tidak mesti. Kalau menurut Marx itu sebenarnya adalah metafor saja. Jadi diktator itu dalam arti pengambilan kekuasaan, cuma itu pada akhirnya sementara dan pada akhirnya tidak boleh tercipta lagi kelas. Karena itu komunisme itu kan masyarakat tanpa kelas. Cuma di dalam prakteknya tidak semudah seperti teorinya, tidak seideal teorinya, karena kemudian terjadi banyak ekses dan akhirnya terjadi gontok-gontokan, bunuh-bunuhan dan seterusnya.
Dan itu yang sempat dilakukan oleh PKI di Indonesia tahun 60-an, di mana menerjemahkan diktator feodal itu dengan sangat vulgar ya, sangat ini, sehingga terjadi yang disebut dengan aksi sepihak itu. Yang korbannya salah satunya juga banyak dari kalangan mahasiswa. Itu jadi emas yang sudah ditafsirkan oleh beberapa orang ini kemudian menjadi lain, menjadi satu beberapa politik yang benar-benar menyapu habis umat manusia abad 20 ya, dengan banyaknya partai komunis yang muncul dan seterusnya. Kemudian puncak dari Marxisme yang jenis kedua ini adalah bisa kita lihat pada jatuhnya Soviet jatuh, kemudian banyak partai komunis membubarkan diri, dan bahkan sekarang sudah mandul. Kita lihat partai komunis Cina misalnya, itu jangan dikira komunis itu partai kapitalis Cina kan. Jadi namanya aja PKC kan, itu partai kapitalis. Kenapa? Kapitalis pol. Bayangkan buruh di sana, di Cina itu satu hari ada yang dibayar 20.000, 10.000 sampai 20.000 rupiah. Gimana nih kok di negara komunis kok buruhnya ada di target? Itu nggak mungkin, otomatis bukan komunis itu. Ya, jadi itu yang terjadi. Di mana-mana sekarang itu lemah sudah, partai-partai itu tidak ada lagi, dan banyak yang tidak ada lagi, termasuk di Indonesia. Nah, yang ketiga itu Marx yang dibaca dengan pengalaman baru abad 21. Nah, Marx yang ini yang sekarang sedang muncul lagi, di mana banyak orang kemudian mengkaji lagi Marxisme, tapi sudah lepas dari pengalaman-pengalaman yang traumatik dari abad-abad sebelumnya. Nah, di sini saya menawarkan pertanyaannya, apakah umat Islam yang sekarang menjadi satu umat yang sangat besar di dunia, dan dalam konteks ini di Indonesia, itu masih layakkah untuk melihat Marxisme atau menyinggung, mengkaji dan seterusnya? Saya mungkin secara eksplisit akan mengatakan bahwa untuk memahami dunia hari ini tidak mungkin tanpa membaca lagi Marx, minimal membaca lagi Marx. Walaupun Anda tidak perlu membacanya mesti harus dengan Lenin, apalagi dengan Stalin, tentu tidak mungkin. Tapi membaca lagi Marx. Nah, dalam hal apa? Pertama begini, mungkin beberapa klarifikasi dulu. Pertama, kita penting memahami kritik Marx terhadap agama. Ini bagian paling gak enak. Kenapa? Nggak enak orang dikritik. Orang beragama itu kan inginnya yang damai, yang tenang. Gitu. Kok tiba-tiba dikritik? Nah, berarti kan musuh saya. Gitu. Tunggu, apakah Marx itu musuh? Kita lihat, kritik Marx terhadap agama itu sebenarnya hanya fase sedikit, satu ungkapan sedikit. Ungkapan yang sering itu kalau diulang-ulang. Agama adalah jantung bagi masyarakat atau rakyat. Itu ditulis Marx di usia muda, ketika dia belum matang untuk menilai agama. Yang kedua, di situ Marx masih ada kalimat lanjutannya sebenarnya kalau kita baca. Di situ Marx dalam kritik bukan agama sebagai ajaran keimanan atau ketuhanan, tapi agama sebagai lembaga sosial. Agama ini katanya Marx punya dua fungsi. Dia kadang memiliki fungsi untuk meredakan penderitaan, dan karena itu dia candu. Tapi dia juga punya fungsi untuk memberi harapan hidup bagi orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, fungsi yang kedua ini yang tidak pernah disinggung, bahwa agama itu selain bisa mengalienasikan kesadaran pemeluknya, jadi orang asik ibadah tapi tidak mau melihat penderitaan temannya atau saudaranya. Jadi di Syria lagi perang, di sini asik beribadah tapi nggak mau peduli. Di Timur Tengah ada perang, di Eropa ada terorisme, nggak mau peduli, pokoknya asik ibadah saja. Gitu. Nggak tahu di mana ya, di Indonesia ada apa. Itu efek alienatif dari agama. Kemudian ada yang kedua, sebenarnya ini yang tidak pernah disinggung dalam kritik Marx terhadap agama, yaitu efek harapan. Agama itu
buat Mas adalah harapan bagi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tertindas. Nah, itu berarti agama sebenarnya punya potensi membebaskan. Cuma kok agama jarang menjadi kekuatan yang membebaskan karena agama tidak menyadari potensinya. Karena orang beragama tidak menyadari potensinya. Jadi sebenarnya dengan agama kita seperti punya nafas panjang untuk melanjutkan kehidupan. Ini menarik. Saya beberapa waktu lalu sempat ketemu sama seorang pejuang ya warga gitu ya, dari Urut Sewu Kebumen itu. Dia itu tiap kali merasa kalah ya, karena dia berjuang supaya untuk mempertahankan pertaniannya itu ya, tanahnya dari tentara kan waktu itu disabot sama tentara kan ya. Teman-teman saya yakin sudah pernah mengikuti isu ini. Dia mengatakan, kalau saya tidak punya Gusti Allah, saya pasti sudah mati. Itu artinya luar biasa agama itu. Artinya kita kalau kita percaya kepada Tuhan, itu energinya berlipat-lipat. Bukan cuma untuk melawan, tapi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita itu masih hidup. Nah ini saya kira efek yang kedua. Dan ini efek yang kedua ini yang ditarik oleh seorang filosof Jerman yang bernama Walter Benjamin. Bahwa agama itu katanya punya efek mesianik. Mesianik itu efek pembebasan Mesia. Mesia itu kayak apa ya? Suatu saat kalian akan bebas. Jadi walaupun nggak tahu kapan bebas, tapi ya percaya aja lah gitu. Ya kalau ibaratnya kita kan juga percaya sama Mesia, Al-Masih Isa bin Maryam, yang suatu saat nanti akan membebaskan dunia dari cengkraman Dajjal. Ya ini wallahu a'lam, ini persoalan politik. Tapi intinya ada efek pembebasan itu. Kemudian itu, jadi kalau dengan kita mampu memahami kritik umat terhadap agama, yang disebut ini tidak banyak, sekali lagi tidak banyak. Dan kemudian energi mas ke seluruh hidupnya, hampir seluruh hidupnya, kemudian tidak pernah lagi membaca agama. Jadi sebenarnya karena persoalan satu frase yang kecil itu kemudian jadi bermasalah dan kemudian itu menjelaskan sebagian perilaku kaum marxis sendiri yang sosok ateis gitu ya, sosok anti agama gitu. Saya juga sering bertanya dengan orang-orang sejenis seperti ini. Oh ngapain lu sholat gitu kan? Itu candu gitu. Candu di mana ya? Ya, jadi itu. Kemudian yang kedua, saya bagaimana membangun, saya kira perlu membangun dialog. Ini saya singkat saja, karena waktu kita sudah habis. Membangun dialog pada beberapa level. Nah, saya kira ada 3 level yang saya tawarkan. Mungkin teman-teman pernah membaca wawancara saya di Indo Progress beberapa bulan yang lalu. Ada 3 level. Pertama adalah level ontologis. Pada level ontologis ini kita mesti menguji. Seperti tadi, apakah Islam itu bisa berdamai dengan marxisme dan sebaliknya. Pada level ontologis kita memahami bahwa ada beberapa versi dari marxisme ini yang tidak cocok dengan Islam. Seperti versi dari materialisme yang menempatkan segala sesuatu yang ada ini sebagai sesuatu yang pada dasarnya adalah rasional dan berjalan menurut yang disebutnya dengan hukum alam. Istilah ini yang dikemukakan oleh Engels di dalam Dialectic of Nature. Ada yang namanya hukum alam. Nah, di dalam Islam kita tidak mengenal hukum alam. Alam itu tidak memiliki apa-apa. Alam itu, jadi saya itu kadang aneh kalau ada teman di Facebook beliau mengatakan, atau di mana itu yang mau bersyukur, terima kasih alam, bantuan alam. Alam nggak bisa ngapa-ngapain. Alam itu kalau menurut Imam Ghazali itu pada dasarnya ada tidak memiliki kekuatan, kecuali kita yang menganggapnya itu memiliki kekuatan. Tapi kalau kita menganggap memiliki kekuatan, kita syirik. Ya, itu jelas. Anda yakin bahwa batu akik itu bisa bikin Anda lebih sakti, syirik, ya, jelas ya. Tapi di sisi lain,
alam itu juga bekerja dengan yang disebut dengan sunatullah. Nah, sunatullah itu apa? Kalau difahami oleh para filsuf muslim itu sebagai intervensi Tuhan yang terus-menerus di dalam kehidupan. Nah, kalau Tuhan punya intervensi, otomatis tidak ada keniscayaan yang mengatur alam ini. Alam ini tidak pernah punya hukum yang tetap. Oleh karena itu kalau Tuhan mau besok kiamat, saya yakin besok kiamat. Tapi ada sunatullah yang Tuhan gariskan, yang itu mungkin bisa kita baca garis besarnya melalui ilmu. Misalnya kalau bintang tidak mungkin jatuh kalau tanpa ada gesekan dan seterusnya. Misalnya. Nah itu pada level ontologis tidak selamanya sesuai. Nah belakangan ada upaya untuk memahami dialektik dengan cara yang lain. Nah kalau dialektik itu ditarik kepada level itu memang berat. Tapi dialektik itu bukan berarti sama sekali tidak relevan. Itu pada level ontologis. Karena dialektik itu menurut Marx setidaknya mengandung 4 aspek. Ya. Yang pertama, interaksi. Interaksi itu artinya hubungan antar segala sesuatu. Jadi ada hubungan antara ini dan itu, A dan B, B dan C dan seterusnya. Tapi tidak sekadar hubungan, ada perkembangan, development. Kemudian ada lompatan kualitatif istilahnya. Ini dalam logikanya Hegel, tapi nanti saya kira perlu dielaborasi lagi. Dan yang ketiga ada kontradiksi. Jadi di dalam kehidupan ini ada hubungan-hubungan, proletar dan borjuis itu berhubungan, ya. Tapi nanti ada kontradiksi dan ada pelampauan atas kontradiksi itu. Itu dialektika. Kemudian pada level epistemologis, itu artinya apakah Islam itu bisa menjadi semacam kekuatan yang diharapkan menjadi pembebasan. Itu kalau kita melihat Islam itu sebagai satu elemen sejarah. Nah dalam hal ini sebenarnya Islam itu tidak sepi dari analisis Marxis sebenarnya. Tidak bisa menjadi salah satu objek kajian dari analisis Marxis. Benih-benihnya sebenarnya ada di dalam Hazanah Islam sendiri. Kita tahu Ibnu Khaldun, ya Ibnu Khaldun itu di dalam karyanya Muqaddimah dan Tarikhnya itu sudah melakukan pembacaan agak materialis terhadap sejarah itu. Bahwa sejarah itu sebenarnya bukan berlangsung atas takdir begitu saja, tapi memang ada faktor-faktor yang bergerak di dalam. Seperti misalnya kepemilikan, ada faktor pertentangan sentimen kesukuan, ada faktor-faktor yang mengubah kehidupan gitu. Nah kok sayangnya kesadaran seperti ini kemudian tidak populer. Saya sangat menyarankan kalau komunitas kajian di masjid ini bisa mengkaji Ibnu Khaldun. Sebelum membaca Das Kapital lah, baca Ibnu Khaldun dulu. Karena apa? Ibnu Khaldun itu canggih. Ya. Ketika misalnya mencari penyebab kenapa harga bahan sembako di Irak misalnya atau di satu tempat itu turun dan di sini mahal, di sini naik. Itu Ibnu Khaldun tidak menjadi penjelasannya ke wah ini karena kehendak Tuhan. Bukan seperti Yusuf Mansur yang kemarin mengatakan, oke, kalau harga rupiah jeblok, mari kita berdoa bersama-sama. Ini kemunduran berapa abad ya dari Ibnu Khaldun ya? 8 abad ya. 6 abad lebih, 7 abad lebih. Bayangkan, umat Islam ini secara epistemologis mundur 7 abad. Tapi mencari alasannya gitu. Nah kalau orang-orang kapitalis ya, maksudnya orang-orang yang ahli ekonomi kapitalis, ekonomi politik, dia akan berpikir, kenapa harga di Indonesia turun? Kenapa sekarang yuan jadi mata uang dan seterusnya? Ada faktor-faktor. Bukan karena memang ini kehendak yang maha kuasa gitu. Memang itu kehendak Tuhan juga, tapi Tuhan itu tidak bekerja begitu saja dengan langsung ya, tapi melalui yang disebut dengan sunatullah itu. Sunatullah itu adalah hukum-hukum yang bekerja dalam masyarakat itu. Nah, ini Ibnu Khaldun sudah memulainya. Dan Ibnu Khaldun ini sosiolog yang mengajak kita berpikir materialis dan empiris ya, dalam konteks sejarah peradaban gitu. Jadi begitu. Nah, itu yang pada level epistemologis. Pada level yang terakhir yaitu aksiologis, itu kita bisa melihat sebenarnya banyak kesamaan. Kalau ini tidak terlalu bermasalah. Karena apa? Kalau kita lihat secara aksiologis,
Marxisme itu kan sebenarnya ingin pembebasan gitu. Cuma yang dipikirkan oleh Marx itu pembebasan adalah bentuk yang sangat khusus dengan analisis yang sangat canggih dan bahkan sampai sekarang juga masih sangat rumit. Di sisi lain bagi Islam itu juga sebenarnya agama yang ingin membebaskan. Cuma jalan yang tempuh oleh Islam kalau kita mengacu kepada Rasulullah sendiri itu memang tidak sama dengan jalannya Marx. Tentu saja tidak sama. Kenapa? Karena ada pengalaman sejarah yang berbeda. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya secara aksiologis bagaimana Islam itu menarik perhatian kaum Buddha, bagaimana Islam itu membuat kalang kabut kelas-kelas borjuis di Mekah saat itu, atau para orang-orang kaya di Mekah saat itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu merupakan ajaran yang punya potensi pada pembebasan. Cuma memang sekali lagi itu problemnya tergantung umat Islam memahaminya seperti apa. Kalau Marxisme difahami sebagai ajaran yang bukan pembebasan, sebagai ideologi resmi yang harus diikuti, harus ditunduk, harus dipatuhi dan seterusnya, saya kira ya Marxisme nggak ada ubahnya sama ISIS gitu ya. Saya kira tidak perlu juga. Nah di sini saya kira ada beberapa aspek yang menarik kita kaji dan mungkin kita bisa diskusikan. Dan saya berharap sebenarnya ini jadi pengantar awal karena buat saya memang tidak sesederhana itu juga gitu. Artinya apa yang saya omongin dari awal sampai sekarang ini memang hanya pengantar awal. Sekali lagi saya masih mencoba melihat keperluannya. Tapi yang jelas kita tidak bisa memahami watak kapitalisme hari ini tanpa membaca Marx. Anda tidak bisa memahami kenapa buruh kemarin misalnya mogok nasional tanpa memahami Marx. Kalau membacanya dari literatur yang lain, saya tidak yakin pas gitu. Bisa saja dibaca dengan ilmu yang lain, tapi saya kira di sini kehadiran Marx itu menjadi penting untuk dilibatkan. Ya. Nah problemnya apakah Islam itu akan mengambil peran di dalam upaya memahami itu, ataukah Islam ya cukup menjadi korban penderita saja gitu. Karena jujur kapitalisme di Indonesia ini korbannya paling banyak umat Islam, dan ya, kita seolah-olah tidak memiliki satu solusi untuk memahami itu, untuk memecahkan persoalan itu. Oke, itu saja Mas Wahid. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, kalau masih kurang minumnya bisa diambil lagi, dicok lagi. Proteinnya juga masih banyak, bisa didobel. Itu bagian dari kapital atau apa Mas? Modal. Oh aku. Silakan, ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman bisa langsung ditujukan ke Mas Wayat. Monggo. Atau kalau tadi dibuka oleh ini sebagai pengantar, dan barangkali nanti kita juga bisa dilanjutkan diskusi ini dalam forum yang sama. Tadi sih sudah ada sinyal-sinyal itu untuk melanjutkan kajian ini, tapi kita tergantung dengan kesiapan teman-teman dan tentu saja juga Mas Fayat sendiri. Kami sih yes saja untuk melakukan itu, karena ya salah satu misi kami dari MJS, kalau boleh saya sampaikan, ya apa yang tidak digarap oleh kampus ini harapannya juga bisa digarap oleh masjid. Kalau misalkan yang masjid yang lain agak populer dengan Islam yang begitu itu, nah kita ambil bagian yang tidak digarap oleh mereka, kira-kira begitu. Kita yang begini ini. Monggo, silakan dari teman-teman. Silakan Mas. Kekurangan. Sekilas dari awal sampai akhir tadi saya belum menemukan kekurangan tentang konsep Marx, meskipun
nanti kita memandang konsep Marx sebagai yang memiliki tujuan pembebasan, adakah kekurangan di situ? Atau memang nggak ada itu? Terima kasih. Tadi saya agak capek tadi ya. Jadi nggak langsung ngomong soal Islamnya. Kita melihat bahwa sebenarnya kekuatan ini Marxisme itu bukan satu yang tunggal. Saya tadi menunjukkan minimal ada 3 jenis ya, 3 jenis. Dan Marxisme jenis terakhir ini yang sekarang sedang mencari bentuk dalam arti pembacaan ulang terhadap tesisnya Marx. Ada banyak kajian ya hari ini yang mulai muncul, tapi perhatian Marx sebenarnya kan adalah melakukan kritik ekonomi politik. Ekonomi politik itu artinya satu ilmu ekonomi yang sebenarnya didasarkan oleh kepentingan politik kelas tertentu. Jadi ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus itu tidak bebas sebenarnya dari sentimen prasangka kelas atau latar belakang kelas. Yaitu untuk kelas apa pertanyaannya gitu. Nah, Marx ingin melakukan kritik itu dengan membedah, membongkar ya, seluruh pengandaian asumsi dari kenapa kapitalisme itu bisa eksis. Gitu. Karena kapitalisme itu bisa eksis karena dia dipercaya sebagai satunya eksis. Nah, dalam hal ini musuh epistemologis dari Marx itu adalah yang disebut dengan homo economicus, ya, makhluk ekonomi, bahwa manusia itu direduksi hanya menjadi makhluk ekonomi. Nah, kekuatan Marx saya lihat pada analisisnya. Minimal saya kira teman-teman bisa membaca itu di Das Kapital pertama, setidaknya di separuh bagian pertama. Itu terlihat kekuatan analisis Marx dari analisis terhadap komoditas sampai kepada kerja itu sendiri, watak dari kerja manusia. Nah, apa kekurangannya? Kekurangan Marx itu bisa dilihat dari teks Marx sendiri. Dia belum tuntas untuk berbicara mungkin tentang bagaimana kita mengubah kapitalisme itu dari dalam, menghancurkan kapitalisme itu sendiri. Jadi kalau kita lihat, Marx tidak pernah memberikan resep tentang bagaimana mewujudkan yang dalam petik kesejahteraan bersama dalam masyarakat komunis, itu tidak pernah ada. Jadi tidak pernah ada resep tentang komunisme, itu tidak pernah ada. Itu murni hanya hipotesis politik. Gitu. Jadi mengubah hubungan kapital yang mengubah kapital itu sendiri yang pada awalnya berwatak eksploitatif menjadi kapital yang dimiliki bersama. Yang itu nantinya mengandaikan adanya kepemilikan bersama secara kolektif, itu yang menjadi problem teoritis paling sulit dari Marxisme yang ada dalam Das Kapital. Dengan itu ketidaktuntasan itu kemudian melahirkan banyak problem. Di sisi lain kalau kita membandingkannya dengan Islam, saya kira begini, Islam ini kan pertama-tama harus kita lihat sebagai satu pandangan dunia yang memandu kita secara moral untuk menjadi manusia yang secara individu maupun sosial baik dan sejahtera lahir batin di dunia, kan seperti itu. Nah, kalau melihat dari visi itu, kekuatan Islam itu ada pada dimensi ontologisnya, saya kira. Sesuatu yang tidak akan pernah habis. Karena apa? Keimanan itu bukan sesuatu yang bisa dirumuskan. Gitu. Jadi kekuatan Islam ada pada keimanannya. Nah, sedangkan Marxisme itu tidak bisa memberikan jaminan atas keimanan. Marxisme itu bukan untuk diimani kok. Gitu. Marxisme itu untuk dibuktikan hipotesanya benar atau salah. Oleh karena itu Marx mengatakan bahwa Marxisme itu adalah sebuah sains, sebuah ilmu. Sebenarnya ilmu itu kan nggak boleh diimani. Murtad kalau diimani. Jadi ilmu itu jangan dibuktikan tidak untuk diimani. Anda tidak perlu mengimani bahwa Ibnu Khaldun itu adalah sosiolog paling hebat. Ya memang sosiolog paling hebat, tapi
paling hebatnya seperti apa kan gitu. Harus bisa dibuktikan. Dan tentu di dalam pembuktian itu pada akhirnya akan terlihat apa yang kurang atau yang belum dikatakan oleh Marx. Marx itu mengkaji pada analisisnya pada masyarakat industrialisme, masyarakat industrial abad 19. Yang waktu itu Anda kalau mau tahu, teman-teman kalau mau tahu bagaimana masyarakat saat itu, teman-teman bisa melihat foto-foto dari revolusi industri. Buruknya situasi kerja, bahkan perdagangan anak sebagai anak buruh ya. Waktu itu luar biasa. Buruk sekali ya. Nah, itu Marx itu belum melihat apa yang terjadi di dunia jajahan, di dunia ketiga. Jadi ada banyak itu analisis Marx itu intinya adalah analisis pada kapitalisme pada abad itu. Tentu ketika dikembangkan dalam konteks hari ini, secara epistemologis dari teori Marx sendiri, itu banyak problem. Kenapa? Kapitalisme hari ini kayaknya baik-baik saja. Wah, ramah lingkungan gitu ya. Apalagi memberi kita wanita impian kita kan gitu. Saya, kalau di sini mungkin belum ada situs yang khusus biro jodoh gitu. Saya pernah di Eropa itu, orang kalau cari jodoh sekarang itu lewat bantuan internet. Bantuan korporasi, perusahaan. Terkadang nanti nggak tahu apa kalau cocok mungkin bisa dikembalikan atau gimana. Tapi intinya bisnis cinta itu. Makanya saya bilang kapitalisme hari ini itu sudah menjadi darah daging kita. Apakah dengan demikian sebenarnya kita bisa melawan? Ya. Justru Marx membuktikan bahwa di titik di mana kapital itu hidup, di situ sebenarnya perlawanan antara kapital juga hidup. Gitu. Ketika misalnya kita membuat satu, misalnya ini ada sebuah pesantren, ini bereksperimen menarik sekali. Dia membuat minuman seperti ini, tapi hasil dari bacaan Al-Quran, Mas. Jadi, ya, jadi orang ngaji gitu ya, khutmil Quran. Kemudian ya taruh air, nggak tahu apa mungkin ini dibuka kayaknya dulu deh. Jadi dibuka dulu mungkin gitu ya. Itu kemudian dijual. Dan itu dijual gratis. Siapa saja yang mau ambil. Sodakoh bisa sodakoh. Nah dengan sodakoh itu dia sebenarnya sedang merusak aturan nilai di dalam kapitalisme. Karena kapitalisme itu tidak bisa dengan sodakoh loh. Anda masih percaya Mark Zuckerberg itu sodakoh kemarin 99% itu? Enggak, itu bohong-bohongan semua itu. Kapitalisme itu tidak pernah bisa sodakoh. Sodakoh itu konsep Islam. Jadi kelihatan Islam hebat ya. Sebenarnya makanya Islam itu kalau dikooptasi oleh kapitalisme itu bahaya sekali. Nanti kita bisa mengkaji. Saya bahkan siap berdebat kalau ada ahli dari ekonomi syariah yang mentah-mentah mengatakan bahwa kapitalisme itu justru bagus buat umat Islam. Karena ekonomi syariah ini asumsinya sekarang, asumsinya mirip seperti ekonomi neoklasik dari Adam Smith. Anda harus mengkaji juga itu. Apa benar ekonomi syariah itu adalah solusi bagi ekonomi umat Islam? Karena jangan-jangan itu kapitalisme berwajah syariah saja gitu. Nah kalau kapitalisme berwajah syariah ya repot. Karena Islam itu sejak awal sebenarnya tidak menolerir sifat kapitalistiknya itu gitu loh. Relasi upahan di dalam Islam itu tidak permanen. Tidak ada permanen. Tidak ada orang ceritanya selamanya jadi buruh di dalam Islam, kan tidak ada. Nah jadi sebenarnya saya ingin ceritakan di sini saya kira ada titik di mana sebenarnya bisa saling mengisi sebenarnya ya. Mungkin Marxisme itu kuat di tingkat analitik, analisisnya kuat. Tapi di tingkat aksiologi dia tidak bisa mendorong. Di tingkat ontologis dia tidak bisa memberikan keimanan. Kalau saya konyol, beriman sama das kapital tuh konyol. Ngapain das kapital isinya rumus-rumus kok? Das kapital itu matematika cuma diprosakan. Itu kenapa Marx itu agak sedikit fanatik sama matematika. Walaupun matematika pada zamannya ya. Itu karena dia menganggap kapital itu memang punya ciri yang saintifik gitu ya.
Kita tidak bisa harus hitung-hitungan dan seterusnya, kan itu pekerjaan orang matematika. Kuat di tingkat analitik, tapi tidak bisa memberikan ontologi. Di tingkat ontologi, Anda kalau percaya sama dialektika dalam bentuknya seolah-olah dialektika itu bisa menggantikan peran Tuhan, saya yakin akan problem. Nanti kita bisa diskusi khusus soal itu, dialektika. Tapi benar-benar dialektika ngomongnya, ya. Soal kontradiksi alam material ini dan seterusnya. Karena dalam Islam itu mengenal adanya hierarki wujud. Walaupun hierarki itu jangan dibayangkan yang paling bawah itu pasti lebih rendah. Di mata Tuhan sama ya. Tapi maksudnya hierarki wujud itu, langit saja ada 7 kan. Nah kita lihat langit ada 7 itu artinya apa? Ada lapisan-lapisan dimensi realitas gitu. Nah para fisikawan sekarang sudah mengatakan, fisikawan kuantum mengatakan bahwa realitas yang ada di balik realitas fisik kita itu sebenarnya adalah realitas yang real. Surga, neraka itu real. Kenapa? Karena walaupun kita tidak bisa melihat, dimensinya ada. Cuman di dimensi keberapa? Manusia itu cuma punya 4 dimensi. Padahal baru-baru ini ilmuwan Jepang, saya lupa namanya, dia menemukan di alam semesta ini ada sampai lebih dari 20 dimensi. Bayangkan kayak apa dimensinya itu. Saya jadi ingat cerita jin ya itu. Makanya menurut saya kalau ingin menguji fisika itu harus pakai ilmu-ilmu rodo-rodo klinik-klinik gitu ya. Kalau ingin menguji fisika, karena gini, ceritanya suatu saat ada orang masuk ke alam jin. Dia dalam tidurnya, dia tidak sadar, ya, masuk alam jin, dia melihat ada pemandangan yang besar. Ini orang benar kejinan ya, masuk alam jin, dia hilang gitu ya, secara fisik. Kemudian dia masuk ke sepertinya istana indah dan seterusnya. Nah, ketika dia masuk alam jin itu dia meninggalkan ini butiran-butiran kayak tepung gitu ya. Dia ingin menandai kemana ini gitu. Ini soalnya cerita seorang santri ini kebetulan. Jadi saya cerita agak ngerti ceritanya. Kalau Anda nggak percaya kayak gini nanti saya ajak lah. Jadi begitu dimasuki, ternyata dia masuk ke alam itu dan begitu terbangun ya, kemudian dia membaca apa, kemudian terbangun, kemudian dia sadar dia sedang masuk ternyata di masjid lantai 2. Lantai 2 itu cuma ternyata ketika dia menaruh ini ya gitu, tepung itu tembus tembok. Jadi dia ternyata sampai ke balik temboknya. Dan dia nggak sadar. Ya jangan-jangan ya realitas yang ada itu kan di balik ini saja gitu. Belakang pengimaman ini. Ada satu cerita ya kemarin nonton film, ada film bagus, judulnya itu kalau nggak salah tentang Interstellar kalau nggak salah, itu percakapan antar planet. Kan ternyata alam semesta yang lubang hitam yang dia dicari oleh para ilmuwan itu ada di balik rumahnya itu, di balik dimensi. Makanya ada yang bilang kalau orang-orang Mu'tazilah, Mu'tazilah apa Asy'ariyah yang mengatakan surga dan neraka itu ada di dunia ini. Itulah ada di belakang sampean itu. Jadi di sini sebenarnya alam gaib itu sebenarnya ada lapisan-lapisan. Jadi nanti kalau kita bahas tentang Ibnu Arabi, saya kira akan menarik ini. Wah ini Ibnu Arabi dan Marx ini. Jadi wah ini kayaknya harus agak sedikit lah. Jadi, nah di titik itu dialektik di mana gitu. Jadi kalau kita melihat dari situ, secara ontologis saya kira marxisme tidak lengkap. Nah di situ makanya seorang Tan Malaka kan mengatakan saya di hadapan manusia adalah seorang komunis, tapi di hadapan Tuhan adalah seorang Muslim. Karena dia tidak bisa sepenuhnya bisa menangkap dialektika pada level itu, gitu. Nah tapi kita bisa mengejar sebenarnya. Silakan Anda buktikan, Anda kejar sampai kepada penalaran paling rasional. Saya kira akan menarik, ya. Soalnya kalau orang mudah percaya, ya sudah selesai gitu. Nah di situ saya kira
Sebenarnya dialektika pada level ontologis itu bukan ciptaan Marx. Saya tidak pernah menemukan teks Marx yang khusus bicara pada level itu. Marx itu tidak pernah memperluas teorinya tentang dialektika pada level metasejarah atau pada level spiritual atau alam. Itu kerjanya Engels itu. Jadi dari Engels dan Lenin lah kemudian seolah-olah kemudian Marxisme itu melahirkan satu pandangan tentang alam yang mekanis, yang alam yang diatur secara rasional menurut hukum-hukum yang sudah pasti. Dan karena itu pada dirinya dialektika seperti itu ateistik. Karena kalau ada Tuhan, tentu alam tidak bisa dijelaskan. Gitu. Kalau ada Tuhan, tidak ada hukum alam. Sementara mereka percaya pada hukum alam. Jadi saya kira kalau kita bicara problem di dalam Marxisme, saya kira bukan kekurangan, tapi problem yang memang mendasar. Saya kira harus dipilah gitu, pada level apa. Kalau pada level aksiologis tidak masalah, saya kira. Saya kira wahai kaum buruh bersatulah. Gitu. Itu mirip seperti seruan di dalam banyak hadis ya umat Islam bersatulah gitu kan. Al muslim akhul muslimun gitu. Jadi saya kira pada titik itu kita bisa mengelaborasi dengan ya. Yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Gus. Kita mengetahui bahwasanya pemahaman kita tentang teori dan pemikiran dari Marx itu kan seringkali mengalami paradoks karena pemahaman kita tentang pemikiran Marx itu kita mengetahuinya dari para Marxis gitu. Orang-orang yang menerjemahkan ini loh pemikiran Marx. Sebab di saat author itu menulis pemikirannya dan dibaca oleh reader, maka hak reader untuk menentukan dan menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh pemikirnya. Nah, sehingga yang ingin saya tanyakan di sini sederhananya, apa sih yang diinginkan oleh Marx dalam teorinya ini dan bagaimana cara mengaplikasikannya gitu. Dan yang kedua pertanyaan saya adalah kenapa Islam itu sangat alergi sekali dengan pemikiran Marx? Walaupun tadi sudah sempat dijawab, masa hanya sederhana frase yang diucapkan oleh Marx bahwasanya agama adalah candu gitu. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan juga begini, apakah setiap kali kita membaca Marx kita otomatis menjadi Marxis? Kan tidak juga. Oleh karena itu saya sekarang begini, saya kira kita mesti membaca Marx tanpa peduli apakah kita harus menjadi Marxis atau tidak. Karena yaitu memperlakukan Marx sebagai teks. Karena sebagai teks Marx itu sama seperti teks-teks yang lain itu bisa didekonstruksi, bisa dibongkar juga gitu. Tapi tidak asal bongkar juga gitu, tidak asal kita mengklaim bahwa Marx pasti salah. Di situ kita harus bergulat dengan teks itu sendiri. Nah tentu apa yang ditulis oleh kaum Marxis ini bisa kita jadikan referensi sebagai satu bandingan pembacaan untuk membantu kita. Tapi mengatakan bahwa apa yang dikatakan Marx itu otomatis sama dengan apa yang dikatakan oleh kaum Marxis itu saya kira problematik. Kaum Marx sendiri selalu berusaha seperti itu. Selalu apa yang saya katakan ya ini yang saya tulis itu loh. Ya, artinya orang lain memikirkan tentang saya itu interpretasi dia gitu. Nah problemnya di Indonesia orang membaca Marx itu dari mana? Saya kira dari propaganda, dari propaganda yang dihembuskan oleh orang-orang yang memang anti Marxis gitu loh. Sekarang saja mungkin lumayan lah. Kita bisa mau punya akses di internet lah. Anda bisa membaca di Marxis.org dan seterusnya. Teks-teks Marx sendiri. Lumayan lah sekarang ya. Ada satu kebebasan untuk membaca itu. Tapi kalau 10-20 tahun yang lalu jangan membayangkan gitu ya.
Anda membawa bukunya Pram saja, padahal Pram itu nggak sama sekali nggak pernah ngutip Marx loh. Saya juga heran, mananya yang Marxis dari Pram ini? Coba saya tanya, mana yang Marxis dari novelnya Pram? Bingung kan? Kebanyakan orang nggak ngerti juga. Mana ini dikiranya kiri, novel kiri. Iya, novel kiri ya, karena Pram dulu pernah aktif di Lekra gitu. Tapi karyanya itu sendiri, coba mana yang Marxis? Yang mengajarkan ya penggambaran-penggambaran itu yang mungkin dibilang Marxis. Tapi tidak jelas juga gitu loh. Artinya kita ini memang terlebih sering karena fobi gitu loh, karena fobi. Nah, ini fobi ini yang jangan sampai kita sebagai generasi muda ini jangan sampai kita warisi gitu. Nah, saya menilai bahwa problem kenapa orang banyak membaca dari kaum Marxis dan kemudian salah paham itu karena kaum Marxis sendiri menulis dalam konteks sejarahnya mereka. Lenin menulis dalam konteks sejarahnya. Semua orang itu menulis dalam konteks sejarahnya. Kemudian kita menganggap bahwa konteks sejarah itu tidak penting dan itu universal. Gitu. Apa yang dikatakan Tan Malaka itu pasti benar. Tunggu dulu, lihat dulu Tan Malaka menulis tahun berapa, untuk siapa. Gitu. Saya kira ketika Tan Malaka menulis untuk kaum Marxis pada zamannya, tidak selamanya mungkin sesuai dengan yang terjadi sekarang. Tapi bahwa ada beberapa gagasan penting yang tetap relevan, iya, gitu. Nah, di situ saya kira pergulatan, dekonstruksi terhadap teks itu sendiri. Dan Marx itu memang menyediakan ya ruang untuk kita berdialog dengan teksnya. Karena Marx itu antara satu teks dan teks yang lain itu nggak sama. Pemahaman dia tentang konsep kerja misalnya. Konsep kerja itu dari teks yang 1894, manuskrip 1894 sampai kepada Das Kapital itu nggak sama. Jadi makanya Marxisme itu jangan dilihat seolah-olah satu sistem yang homogen. Ya, bahkan ketika kaum Marxis sendiri mengatakan inilah Marxisme yang paling benar, tunggu dulu, lihat dulu Bung gitu ya. Anda membaca Marxismenya dari mana, dari teks mana? Di situ saya kira kita berat. Kemudian pertanyaan kedua gimana? Oh ya, saya kira itu karena faktor empiris sejarah ya. Karena saya membaca buku Faktor itu dijelaskan dengan baik oleh Maxime Rodinson. Tulisannya Maxime Rodinson dalam bukunya Marxism in the Muslim World, Marxisme di dunia Muslim. Itu buku menarik sekali kalau bisa diterjemah. Maxime Rodinson adalah seorang Marxis Perancis, sosiolog Marxis. Dia mengatakan satu faktor kenapa umat Islam itu benci sekali dengan Marxisme, dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia ya, hanya di dunia Arab juga. Itu karena Marxisme itu dianggap sebagai ajaran yang mengagitasi orang untuk bukan anti agama, untuk saling bermusuhan satu sama lain. Nah, di situ memang saya lihat Marx itu harus dibedakan dua, antara teks-teks teoritiknya dan ilmiahnya, yang itu rigid, kaku, dan bisa jadi kering. Walaupun saya tidak pernah menganggap Marx itu kering ya, tapi menggairahkan. Luar biasa prosanya Marx, kalau Anda membaca kan luar biasa hidup ya. Dan teks-teks politiknya itu memang sangat memprovokasi. Ketika misalnya Marx mengkritik kaum borjuis, mengkritik kelas-kelas penguasa yang ada di Jerman saat itu benar-benar memang membuat orang-orang itu ya panas dingin gitu ya mungkin. Nah, di situ saya kira pertanyaannya apakah ya di situ saya kira lebih pada aspek politisnya gitu ya. Nah, di situ ajaran Marxis sebenarnya kaum Marxis itu sebenarnya Marxisme itu sebenarnya dianggap sebagai ajaran yang berbahaya, subversif bagi tatanan yang dominan. Nah, tentu kita bisa mengambil itu sisi positifnya, bahwa itu sebagai satu kritik yang keras terhadap satu masyarakat yang penuh dengan problem, itu persoalan sosial. Jadi Marx itu akan sangat keras sekali ketika terjadi ya, termasuk misalnya ya kaum beragamanya nyantai-nyantai gitu ya, kalau di samping kanan kirinya umatnya dihabisin gitu. Di mana gitu. Nah, di situ saya kira
mungkin marxisme itu di situ menjadi seolah-olah menjadi hal yang sangat menakutkan gitu. Itu salah satu faktor yang disebut oleh Rodang Song. Tapi faktor yang lain adalah faktor politik juga. Jangan dikira bahwa tidak ada faktor propaganda. Propaganda Barat itu sangat aktif, ya, sangat aktif membentuk cara berpikir kita. Dan itu yang dipakai Orde Baru salah satunya untuk melarang segala jenis hal yang berbau kiri, tidak peduli apa itu Marxis atau bukan, pokoknya yang kiri-kiri itu untuk tidak boleh dibaca. Saya kira tidak sesederhana itu juga, karena memang ya problemnya kita ini umat beragama ya tidak pernah merasa penting untuk membaca Marx itu, tidak pernah merasa penting. Dan saya sebenarnya kenapa Marx? Ya Marx dalam konteks kapitalisme itu penting. Tapi saya kira bukan hanya Marx, tapi mungkin para pemikir hari ini yang mengajak kita untuk memahami dunia hari ini. Nah, kita mungkin tidak terlalu merasa penting untuk memahami dunia. Kita merasa penting untuk memahami akhirat saja gitu. Jadi kalau akhirat itu sudah kita pahami benar, gimana cara masuk surga, seolah-olah itu segalanya sudah. Nah, di dalam Al-Quran kan sudah dinyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Oke, 90% akhirat tak masalah. Tapi 10% buat dunia. Dunia itu dalam arti bukan saja difahami sebagai kekayaan atau keuntungan material, tapi memahami apa yang terjadi di depan kita. Gitu. Nah, ini saya kira faktor yang sangat penting digali. Kenapa umat Islam itu lengah dari memahami dunia hari ini dan tidak mengerti gitu. Ketika terjadi perang imperialis contohnya nih ya, di Timur Tengah, kita tidak memahaminya perang imperialis gitu. Itu perang antara Islam versus Barat kan gitu. Padahal kita sebenarnya sedang diadu domba gitu. Jadi sentimen Islam hari ini itu kan sangat efektif untuk membuat orang percaya bahwa ini sedang terjadi perang. Dan umat Islam harus berperang melawan Barat. Tapi Barat mana yang masuk nggak jelas juga. Sehingga orang ingin berjihad tapi karena tidak mengerti medan, gitu kan? Tidak mengerti bahwa yang terjadi sebenarnya adalah perang kapital. Maksudnya eman daripada berjihad ke Timur Tengah, mending berjihad ke sini kan banyak ya problem kapital itu. Kapital itu banyak problemnya gitu. Membuat koperasi yang tangguh, yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh anggotanya, itu perjuangan melawan kapital. Kalau saya menambahkan satu, tidak berbelanja di Indomaret, di Alfamaret. Tidak terpaksa ya Mas. Nggak tahu belinya di mana tadi. Oh, di Alfamaret tadi, lupa Mas. Indomaret. Wah, melanggar janji ini. Misalnya saya sedang mencoba sama teman-teman, di Islam itu terkenal ada konsep namanya mudharabah ya. Mudharabah ini beda kalau dipahami secara kapitalistik sama secara Marxis. Kalau secara kapitalistik itu artinya kita itu naruh saham modal. Kalian punya modal dibagi, nanti ada dividen macam-macam. Tapi itu menjadi ajang permainan kapitalis gitu. Anda bisa melihat di buku-buku manual ekonomi syariah, buku-buku teks ekonomi syariah itu dipahami seperti itu. Tapi saya memahaminya lain. Mudharabah itu sebenarnya adalah sistem yang menghapus relasi upahan. Contohnya gimana? Contohnya orang buka warung, ya, 60% pembagiannya perjanjian dengan yang kerja di warung. Misalnya Mas Wahid buka warung, saya kerja sama dia gitu ya. Nah, gimana supaya kerjanya itu tidak ada relasi upahan? Karena relasi upahan itu yang sebenarnya adalah dasar dari kapitalisme. Caranya, ya ini kan pinter-pinternya aja. Caranya mudharabah. Mudharabah bagi hasil, gimana caranya? 60% buat sampean, 40% buat saya. Jadi saya kerja, itu hasil keringat saya.
Karena sampean sudah modali mas, jadi sampean lebih 20% nggak apa-apa. Sampean yang modalin kan, yang sudah nyediain tokonya, nyediain barangnya, nyetok macam-macam dan seterusnya. Saya bekerja, tapi saya bekerja bukan untuk sampean, tapi untuk juga menghidupi saya dengan kerja saya sendiri. Sehingga misalnya satu bulan dapat untung 1.600.000 masuk ke mas Wahid, 400.000 masuk ke saya. Coba dipikir, kayak gitu adil apa enggak? Pertama, relasi upahan tidak ada. Saya bekerja atas dasar sendiri. Kalau satu bulan lah omsetnya sampai 20 juta, berapa persen? Ngeri ya, 40%. Kemudian yang kedua, di situ kerja, orang bekerja menghasilkan nilai bagi dirinya sendiri, tidak menghasilkan nilai untuk orang. Dalam relasi upahan, orang menghasilkan nilai untuk orang lain. Jadi saya sudah kerja seharian. Contohnya Anda bisa melihat di banyak video tentang buruh-buruh yang ada kerja di pabrik tekstil di Jawa Barat itu, di Jabodetabek. Itu ada sebuah judulnya apa saya lupa itu ya. Itu luar biasa, masya Allah. 1 jam dia menghasilkan puluhan celana Nike. Yang itu kemudian diekspor ke London. Dan satu celana naiknya saja itu dihargai sampai ratusan dolar. Dan dia upahnya berapa? 1 bulan paling cuma 400.000. Eksploitasinya kayak apa itu? Itu yang dibongkar oleh Marx. Bahwa kerja buruh itu sebenarnya dia mengalienasikan dengan produknya sendiri. Jadi kerjanya itu menghasilkan sesuatu tapi bukan untuk dirinya gitu. Dia untuk orang lain. Dan orang lain itu adalah kapitalis itu, yang terus-menerus menginvestasikan hasilnya, dia menggaji murah buruhnya dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa menghapus relasi upahan itu, minimal misalnya tadi dalam bentuk perjanjian yang lebih ini gitu. Jadi, oke mas, sebagai bentuk solidaritas saya mau kerja untuk sampean. Tapi saya dikasih bagian yang besar lah ya, tapi mudharabah. 30% lah atau 35% atau 40% misalnya. 60% buat sampean cukup, udah lumayan kan. Saya siap kerja, saya memproduksi nilai bagi diri sendiri. Ini sebenarnya adalah perlawanan di tingkat yang paling kecil terhadap kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sebenarnya bermasalahnya ketika apa? Ketika ada di dalam satu relasi yang eksploitatif. Dan itu yang dibongkar oleh Marx dengan berbagai teori, dengan berbagai konsep itu. Nah, memang problemnya umat Islam ini kadang, ya ini bahayanya ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita menganggap kita sudah punya konsep yang bagus-bagus, mudharabah, bahkan Islam itu kan anti riba dan seterusnya. Itu sebenarnya apa? Kalau kita pahami dengan ekonomi politiknya Marx, kritik ekonomi politiknya Marx, wah dahsyat sekali itu. Tapi siapa yang memahami itu sekarang? Para ekonom yang kemudian melahirkan textbook diajarkan di perguruan tinggi. Ini loh ekonomi Islam, tapi tetap relasinya relasi yang sebenarnya kapitalistik. Jadi menurut saya memang begini, kalau bicara soal revolusi atau apa mungkin terlalu besar ya. Saya kira Marx itu tidak bicara muluk-muluk juga kadang dalam satu sisi. Dia bicara pada level yang sangat individual dan sangat relasinya sangat sosial gitu ya. Dalam arti bahwa setiap orang sebenarnya sehari ini ya, kalau kita melihat kapitalisme hari ini potensial untuk menjadi terlibat di dalam modus produksi kapitalis, entah sebagai pemilik modal atau sebagai pekerjanya. Nah di situ saya kira pesan Rasulullah itu ya, wah ini jadi khutbah nih mas. Saya malas kalau khutbah ya. Khutbah mending lain. Saya kira sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dihasilkan dari tangan sendiri. Itu tesis anti kapitalis itu. Artinya dari situ sebenarnya harus dikembangkan. Cuman gitu. Problemnya itu kita tidak mengembangkan gitu loh. Problemnya itu hanya menjadi kutipan-kutipan. Ya. Yang mengembangkan itu ada seorang, saya tidak perlu menyebut, ada seorang Gus. Ada seorang Gus dari pondok pesantren besar. Dia sekarang pendidikannya tinggi sampai doktor di bidang ekonomi syariah.
Dan dia membanggakan diri baru aja diundang ke Westminster, kalau nggak salah di London University, di mana ada satu konferensi tentang ekonomi syariah dan perannya di dalam ekonomi global. Bahwa sekarang kapitalisme itu sangat berharap loh dengan ekonomi syariah. Kenapa? Karena inilah yang mampu menyelamatkan wajah dari kapitalisme. Ada satu tulisan yang saya kutip di lecture saya di kuliah saya di UGM itu waktu itu. Judulnya Can Islam Save Capitalism? Itu di artikel di majalah di koran The Guardian di Inggris. Sekarang itu kapitalis sangat senang loh dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu harapan. Islam itu harapan untuk menyelamatkan kapitalisme itu sendiri. Tapi nggak peduli apa menyelamatkan umat manusia apa tidak peduli. Yang penting kapitalismenya selamat itu. Judulnya saja ngerti. Can Islam Save Capitalism? Anda bisa cek di internet habis ini. Baca artikel itu. Betapa itu yang sedang dibangun sekarang itu. Nah, dia membanggakan, saya baru saja diundang dari ekonomi dari pertemuan di konferensi di sana, dan dia pulang kemudian dia mengatakan, wah, sekarang Islam ini benar-benar dianggap. Ya ini repotnya umat Islam. Kita itu kayak gimana ini, didorong untuk menjadi umat yang maju nih. Tapi kita tidak tahu kita maju untuk siapa gitu. Sementara di sisi lain ketimpangan semakin terjadi. Ya, sehingga wajar kalau kelompok-kelompok ini tidak mungkin bersuara kalau Freeport tidak mungkin, tidak merasa penting juga karena apa? Yang penting ekonomi bagus gitu, makro jalan ekonomi. Nah, saya bukan ekonom dan jujur sebenarnya penguasaan ilmu ekonomi saya tidak sebaik yang lain saya kira. Tapi saya kira Marx ini bisa dibaca dalam banyak wajah ya, sebagai seorang filosof, seorang kritikus agama, seorang ekonom. Tapi saya mungkin akan membacanya lebih sebagai seorang filosof. Jadi saya kira tidak sesederhana itu, dan tentu ada banyak faktor. Yang jelas ada faktor sejarah di mana trauma terhadap komunisme, ya kan, dulu orang-orang komunis pernah bunuh orang beragama juga kan gitu. Tapi ya orang beragama juga banyak bunuh orang komunis. Sama aja gitu. Intinya ya kalau bicara soal bunuh-bunuhan nggak usah bawa identitas lah. Kalau saya kalau bunuh ya bunuh saja gitu. Intinya itu pembunuhan ya pembunuhan gitu, bukan soal karena dia komunis, bukan karena dia agama gitu. Tapi bahwa pernah terjadi fase itu dan itu sekarang masih kuat membayangi memori umat Islam, itu harus kita akui. Nah, saya kira yang perlu kita lakukan mungkin kalau bisa tidak perlu menyinggung-nyinggung lagi sejarah itu, dan kita memfokuskan pada Marx sebagai teks itu. Di situ Marx sebagai teks itu saya kira akan lebih menarik kira-kira. Terakhir mungkin. Satu lagi terakhir. Sudah jam 10. Kalau tidak ada, mungkin ada penutup Mas, atau kita mau melanjutkan seperti apa? Ya, saya kira bisa mulai berangkat dari mungkin kita bisa diskusi soal Ibnu Khaldun dan materialisme historis mungkin. Kalau mau apa enggak ini? Ini bisa berangkat dari Ibnu Khaldun. Tapi saya kira gini, akan lebih bermanfaat sebenarnya kalau teman-teman juga melakukan semacam pembacaan. Jadi teman-teman juga membaca. Jadi sehingga ketika interaksi seperti ini ya tidak kosongan gitulah. Artinya juga ada modal untuk kita bisa membaca bersama. Saya sangat tertarik ya, dan mungkin dengan interaksi seperti ini saya banyak dapat menerima masukan, karena sebenarnya ini bukan bagian dari riset saya secara khusus, cuman saya kira kalau kita bisa mengkaji banyak penemuan penting dari ilmu sosial hari ini ya, termasuk dari Marxisme dan filsafat, saya kira kita akan punya banyak tools atau alat untuk membedah problem-problem yang ada di sekitar kita, tanpa harus sekali lagi terjebak dengan wacana-wacana yang sudah mainstream atau sudah klise di media gitu ya.
Jadi mungkin itu saja. Jadi mungkin biar agak nuansa kajian. Saya jujur minta maaf tidak bisa menyiapkan tulisan karena mungkin kalau misalnya diskusinya bisa lebih dipersiapkan, bisa ada tulisan. Dan mungkin kita bisa mulai dari pelan-pelan dari tradisi Islam sendiri bagaimana, dan ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas yang sudah disampaikan oleh Gus Fayat, dan harapannya ini nanti ada keberlanjutan dari kajian kita. Kalau Pak Faiz memang sudah paten begitu, materinya juga dari Pak Faiz, mungkin juga nanti kita bisa rumuskan bagaimana berapa pertemuan dari sesi ini sehingga secara keilmuan kita bisa paham lebih komprehensif. Dan tentunya ini sebagai bekal kita juga untuk memahami apa yang terjadi hari ini, terutama terkait dengan umat Islam ataupun dengan yang lainnya. Itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita akhiri forum ini sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami mohon maaf. Masih ada snack, silakan dihabiskan. Dibawa pulang juga bisa. Kopi masih ada. Kalau kita mau nonton bareng juga bisa, tergantung takmirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.